China ngamuk ke Israel, rezim Zionis kena tamparan keras Tiongkok.我们敦促以色列履行安理会决议义务，停止扩张定居点，停止强拆巴勒斯坦人房屋，停止对巴勒斯坦民众的驱逐威胁，停止单方面改变备战领土现状。Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Rezim Zionis kini dapat serangan kanan-kiri. Yang terbaru, China mulai beraksi membuat Israel jadi tak tenang dan akhirnya ketegangan Israel dan China pun dimulai. Setelah aksi Eropa yang mulai memboikot Israel, kini China makin lantang melawan dan melindungi Palestina. Selain itu, China sindir Israel terkait pendukungan di Palestina. Saat rapat Dewan Keamanan PBB pada pekan lalu, China menyebut Israel terus melakukan pendudukan ilegal di tepi barat sejak awal 2023, maka hal itu harus diberantas secepatnya. Sebelumnya, China telah meminta Israel untuk berhenti melanggar batas wilayah dan sumber daya Palestina, karena Tel Aviv terus mengizinkan dan menyetujui pembangunan pemukiman ilegal Yahudi di wilayah pendudukan. Sejak awal tahun ini, Israel terus memajukan tindakan sepihak untuk menyetujui pemulangan, membangun pemukiman baru dan melegalkan pemukiman, ucap Wakil Perwakilan Tetap China untuk PBB, Geng Shuang, saat berbicara Dewan Keamanan PBB pada pertengahan minggu ini. Menekankan bahwa pembangunan dan kegiatan pemukiman seperti itu melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB 2334. Shuang juga menekankan bahwa status quo sejarah tempat suci keagamaan di Yerusalem harus dihormati dan juga ditegakkan. Ia mengatakan bahwa Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyebabkan ketegangan baru dengan menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa untuk kedua kalinya tahun ini dan menyatakan dugaan kepemilikan Israel dan situs suci tersebut. Soal tempat suci keagamaan, Israel harus menghentikan provokasinya, menjamin hak beribadah umat Islam, menegakkan perdamaian dan ketenangan tempat suci keagamaan, dan menghormati perwakilan Yordania. Tegasnya dikutip dari Middle East Monitor. Dia menunjukkan peningkatan peran China dalam masalah ini seperti yang lainnya di kawasan itu dan kemungkinan melampaui Amerika Serikat dengan kekuatan penanganan yang hegemoni. Dia menyatakan bahwa negara dengan pengaruh besar pada pihak-pihak terkait harus melakukan upaya nyata dan memajukan proses perdamaian Timur Tengah dan tidak boleh mencegah Dewan Keamanan untuk mencapai konsensus minimal tentang masalah Palestina-Israel. Pernyataan diplomat China ini muncul ketika pemerintah Israel menyetujui anggaran negara yang diusulkan 2023-2024 yang mengalokasikan sekitar 941 juta USD untuk proyek pemukiman ilegal dan peningkatan infrastruktur mereka. Perkiraan saat ini melaporkan bahwa ada sekitar 700.000 pemukiman ilegal yang tinggal di 164 pemukiman yang 116 pos terdepan di tepi barat yang diduduki dan juga Yerusalem Timur yang diduduki dengan rencana perluasan karena Tel Aviv sering menyetujui ribuan unit pemukiman lainnya.
Kondisi tidak kondusif di Israel, ribuan warga Zionis saat pecah perang saudara. Kondisi rusuh dan panas telah pecah di tanah Yahudi. Bagaimana tidak, kerusuhan dimulai adanya provokasi dari sesama pemimpin dan juga karena kembalinya Netanyahu ke tampuk kekuasaannya. Apalagi Netanyahu dikenal sangat bermasalah dan kontroversi. Hal ini menimbulkan perpecahan serius bagi ribuan orang yang berada di sana, membuat aksi saling serang antar warga menjadi sangat menggila. Sementara itu, kerusuhan yang disebut sebagai perang saudara meletus di kota Rot, Israel, tengah malam. Menyadur Time of Israel, 3 sinagog dan toko-toko dilaporkan terbakar bersama dengan lusinan mobil. Wali kota Yair Revivu mengatakan balai kota dan museum lokal turut jadi target serangan, membandingkan situasinya dengan program Nazi 1938 Kristallnacht. Perang saudara sedang pecah, katanya sambil meratapi upaya konsistensi selama beberapa dekade yang telah gagal. Revivu memohon bantuan langsung kepada Perdana Menteri untuk mengatasi kekacauan ini. Status keadaan darurat langsung diumumkan di kota Yahudi Arab tersebut untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Pasukan polisi perbatasan dikerahkan besar-besaran. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan agar para pelanggar hukum ditangani dengan serius dan unit di lapangan diperkuat untuk memulihkan ketenangan dan ketertiban di kota segera, kata pernyataan pemerintah. Di sisi lain, kecaman internasional atas tindakan Israel kembali bersemi seiring dentuman mesin perang negara itu, menyebabkan kematian warga sipil di Gaza. Tidak tertutup pula kemungkinan akan terjadi perang saudara, akan tetapi pada kenyataannya justru membuat keberanian dari kelompok sayap kanan Israel meningkat. Mereka bertekad untuk terus maju dengan aneksasi lebih lanjut atas properti dan tanah Palestina. Dalam kondisi demikian, akhirnya Netanyahu telah memberikan percikan yang menyulut kebakaran baru. Kepentingan politik Netanyahu, kelompok paling kanan sendiri telah didekati dan didukung oleh Netanyahu. Netanyahu pada hampir setiap pemilu. Bagi Netanyahu, krisis saat ini memang memiliki satu manfaat signifikan, apalagi setelah pemilu keempat yang tidak meyakinkan secara berturut-turut. Lawan politiknya berada di ambang pembentukan pemerintahan. Upaya yang berhasil untuk mempertahankan kekuasaan menjadi tameng untuk menangkis kasus korupsi terhadapnya akan menunjukkan bahwa Netanyahu tetap menjadi ahli taktik politik yang piawai. Tetapi meningkatnya kekerasan minggu ini merusak klaimnya sebagai negarawan. Para pendukungnya sesumbar bahwa strategi diplomatiknya telah memberikan jalan keluar dari konflik Israel-Palestina. Bahkan ada yang berpendapat bahwa tidak diperlukan konsesi yang menyakitkan atas tanah dan hak Palestina. Hanya saja sekali lagi, jalan keluar dari konflik Netanyahu sekarang tampak seperti jalan buntu yang berbahaya. Dia ibarat membawa Israel ke dalam sebuah lorong panjang yang tidak jelas di mana pintu keluarnya.